Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Irsyad Arafi, NIM 2121254, dan teman saya Fajar Herialdi, NIM 2121028. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdu yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihil azimi sultanik. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara virtual pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui kelak sebagai umatnya, amin. Langsung saja kita masuk bab yang ke-6, yaitu ta'lim wa tadrisu, pendidikan dan pengajaran. Langsung saja kita masuk ke mufradatnya. Bila saya bacakan nanti ditirukan ya teman-teman. Yang pertama yaitu syahada yusyahidu, artinya menyaksikan. Yang kedua yaitu masya yamshi, artinya berjalan. Yang ketiga yaitu syakoto yaskutu, artinya gugur. Terus ijtanaba yajtanibu, artinya menghindari. Terus selanjutnya yaitu mahada yumahidu, artinya merawat. Makhsusun artinya spesifik. Taklimun artinya pendidikan. Tadrisun artinya pengajaran. Makanun artinya tempat. Muayyanun ditentukan. Muqarraratun artinya ditetapkan. Mafhumun artinya dipaham. Hufratun lubang, ghaflatun lupa. Selanjutnya akan disampaikan teman saya Fajar Herialdi. Ya, terima kasih Mas Galih atas waktunya. Bagaimana teman-teman atas penjelasan dari Mas Galih? Apakah cukup jelas? Ya, semoga teman-teman paham. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu uslubun yang artinya bagian. Nah, selanjutnya ada tausilun. Apa itu artinya? Nah, artinya adalah sampai. Yang selanjutnya ada maklumiti. Apa itu artinya? Nah, ini maklumiti ini artinya diketahui. Yang selanjutnya di sini ada qadirun. Apa? Ini artinya kuasa. Selanjutnya ada takdimun. Artinya adalah dahulu. Selanjutnya musyirun. Apa ini? Nah, ini artinya adalah membekas. Selanjutnya ada mufradat adatun, jamaknya adawatun. Nah, ini artinya adatun itu artinya alat. Selanjutnya qissatun, jamaknya qososun. Ini artinya cerita. Yang selanjutnya ada daftarun, jamaknya dafatiru, yang artinya daftar. Yang selanjutnya ada qolamun, jamaknya aqlamun, yang artinya pena atau ballpoint. Yang terakhir dari bab mufradat ini ada
syaklun, jamaknya askalun, yang artinya apa teman-teman? Artinya adalah bentuk. Ya, mungkin ini mufrodat yang kami jelaskan. Semoga teman-teman paham. Kalau tidak paham, bisa diulangi video ini untuk pembelajaran agar teman-teman semakin lihai dalam bahasa Arab. Ya, setelah kita sama-sama belajar tentang mufrodat, semoga semuanya paham. Kita langsung lanjut masuk ke bacaan paragraf pertama yang akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Amaliyatut tadrisi mahsusotun fi makanin muayyanin ma'a wujudil mudarrisi amamat tolabah, yang artinya adalah proses pengajaran terbatas pada tempat tertentu dengan kehadiran guru di depan siswa. Yang selanjutnya, aidon biwujudil adawatil madrasiyati minal kutubil muqarrarah wal dafatiro wal aqlami wa ghairiha, yang artinya adalah serta keberadaan perlengkapan sekolah seperti buku pelajaran, buku catatan, pena, dan lain-lain. Selanjutnya, amma amiliyatut ta'limi falaha mafhumun awsa'u min dzalik qad takunu fil madrasati aw kharijiha, yang artinya adapun proses pengajaran memiliki konsep yang lebih luas dari itu, bisa di sekolah atau di luar sekolah. Kita lanjut. Masalan hinama sahadta rajulan masya fi tariqin ma, yang artinya misalnya ketika melihat seseorang berjalan di jalan. Kita lanjut. Summa saqata fi hufratin bisababi ghaflatihi fa indama tamsi anta fi nafsit tariqi alimta anna ahadan qad saqata fi tilkal hufrati fatajtanibuha hatta la tasqutu fi nafsil makani, yang artinya kemudian ia terjatuh ke dalam parit karena kecerobohannya. Dia terjatuh di tempat yang sama. Nah, saya ulangi lagi artinya dari pertama. Proses pengajaran terbatas pada tempat tertentu dengan kehadiran guru di depan siswa, serta keberadaan perlengkapan sekolah seperti buku pelajaran, buku catatan, pena, dan lain-lain. Adapun proses pengajaran memiliki konsep yang lebih luas daripada itu, bisa di sekolah atau di luarnya. Misalnya, ketika melihat seseorang berjalan di jalan, nah kemudian ia terjatuh ke dalam parit karena kecerobohannya. Ia terjatuh di tempat yang sama. Nah, sekian dari saya atas penjelasan paragraf pertama. Yang selanjutnya akan disampaikan teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktunya.
Saya akan melanjutkan paragraf yang kedua untuk disimak ya teman-teman bukunya. Summa a'lamu anna tara'iqa tadrisi katsiratu jidda. Artinya, kemudian saya tahu bahwa metode pengajaran itu sangat banyak. Ya, terus ta'tamidu ala uslubil ladzi yahtaruhul mudarrisu litahqiqi ahdafihi fi tadris. Artinya, mereka bergantung pada metode yang dipilih guru untuk mencapai tujuan dalam mengajarnya. Selanjutnya yaitu wa tausilil ma'lumiti anil qiyami bimajmu'ati minal ansyitati wal mumarasati dakhilul fasli litahqiqi hadafim muayyan. Artinya, dan untuk mengkomunikasikan informasi tentang melakukan serangkaian kegiatan dan praktek di kelas untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu wajibu ayakunal mudarrisu qadiron ala taqdimi syuruhatin mukhtalifatin bisyaklim muthir. Artinya, guru harus mampu memberikan penjelasan yang berbeda dengan cara yang menarik. Selanjutnya, wa ayyumahida wa yuwaddiha bisyaklim mumtaz. Artinya, dan membuka dan menerangkan dengan cara yang sangat baik. Wa min anwa'i tariqati tadrisi ma yali al-muhadirah wal munaqashah wal hiwar wa halul muskilati wal qissah. Artinya, jenis metode pengajarannya antara lain yang pertama yaitu persiapan, yang kedua diskusi, yang ketiga dialog, yang keempat pemecahan masalah, yang terakhir yaitu cerita. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Galih atas penjelasannya. Bagaimana teman-teman dari dua paragraf ini? Apakah teman-teman sudah paham atas penjelasan dari kami? Nah, selanjutnya di sini dari dua paragraf ini kami menyimpulkan yang paragraf pertama adalah proses pengajaran yang terbatas pada tempat tertentu dengan kehadiran Bapak Ibu guru di depan siswa. Nah, serta anak-anak yang mempersiapkan segala macam alat tulis berupa buku pelajaran, catatan, pena, dan lain-lain. Adapun proses pengajaran ini memiliki konsep yang lebih luas. Jadi pembelajaran ini tidak hanya di satu ruangan saja. Nah, bisa di sekolah atau di luar sekolah. Misalnya kita belajar dari seseorang yang berjalan di jalan. Kemudian ia terjatuh ke dalam parit karena kecerobohannya. Nah, dan orang ini tidak hanya sekali, tapi dia berkali-kali terjatuh di tempat yang sama. Nah, ini menjadi pembelajaran yang berupa di luar sekolah. Nah, untuk paragraf yang kedua akan disimpulkan oleh Mas Galih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari paragraf 2 yang telah saya bacakan tadi. Kesimpulannya yaitu metode pengajaran itu sangat banyak dan setiap pembelajaran itu guru
menggunakan metodenya masing-masing dalam menyampaikan materinya. Adapun metode yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu adalah metode diskusi, metode dialog, metode pemecahan masalah, dan juga dengan menggunakan metode cerita. Terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman atas penjelasan materi hari ini Tadrib 6? Bagaimana? Semoga teman-teman paham. Saya berharap teman-teman paham atas penjelasan dari kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak, sudah menulis. Semoga ilmunya bisa bermanfaat di hari kemudian. Amin, 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 amin. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya judul lagu Rizky Febian. Ya, saya Fajar Aldi pamit undur diri. Dan saya Galih Irsyad Arafi juga ikut pamit undur diri. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.